Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Nasi sudah menjadi bubur. Sony bangun lalu menyelimuti Vera dan pergi ke kamar mandi. Sony mengguyur tubuhnya dengan air shower yang dingin dan merenungi kesalahannya. Sony meninju kaca besar yang berada di kamar mandi, membuat darah segar mengalir deras di tangannya. Tak cukup sampai di situ, Sony meninju dinding, bahkan membenturkan kepalanya ke dinding berkali-kali saat terbayang betapa kejamnya dia memperlakukan Vera. Dia dengan kasar mencekam lengan Vera, bahkan menarik rambut Vera. Sony terbayang betapa kesakitannya Vera karena perlakuan Sony padanya. Sony terus menyiksa Vera dengan kejinya. Sony tak akan pernah termaafkan. Seharusnya dia tak boleh menyakiti Vera, apapun kesalahan yang dibuat oleh Vera, karena Sony sudah berjanji akan menjaga, melindungi, dan menyayanginya. Tapi apa yang Sony lakukan, dia sudah menyakiti Vera hanya karena rasa marah dan cemburu yang membakar dirinya. Sony tak bisa mengendalikan amarahnya. Dia sudah gagal menjadi suami Vera. Sony segera berpakaian saat mendengar isakan dan tangisan Vera, bahkan gadis kecil itu berteriak. Sakit, ampun. Vera mengigau dalam tidurnya. Secara spontanitas air mata Sony langsung jatuh begitu saja tanpa diminta. Hatinya benar-benar sakit melihat kondisi istrinya. Sekejam itukah Sony memperlakukan Vera? Sampai dalam mimpi pun Vera kesakitan dan ketakutan olehnya. Sony naik ke ranjang memeluk dan mengelus kepala Vera. Jangan takut, ada api di sini, kata Sony yang sudah bergetar. Menahan isaknya saat mengucapkan kata-kata itu agar Vera kembali tenang dan tertidur. Vera melingkarkan tangannya di pinggang Sony, menyusup mencari kehangatan di pelukan Sony seperti biasa. Sony terus mengelus kepala Vera sampai gadis kecil itu tertidur pulas lagi. Sony menatap dalam diam wajah Vera saat tidur sekarang begitu sendu dan penuh air mata. Sony menyelipkan rambut Vera ke telinganya, menghapus air mata yang membasahi pipinya. Maafin Pi sayang, kata Sony penuh penyesalan walaupun Sony tahu bahwa Vera tak akan pernah memaafkannya saat Sony mengeratkan pelukannya. Vera menangis dalam tidurnya. Sony kembali melonggarkan pelukannya. Sony benar-benar tak bisa memaafkan dirinya sendiri melihat bekas membiru di lengan Vera. Karena Sony mencengkeram lengan Vera terlalu kuat, sampai tersentuh pun Vera merasakan sakit. Sony harus menerima hukuman berkali-kali lipat untuk kesalahannya ini. Kalau perlu, dia harus mati dalam kondisi menderita dan mengenaskan untuk membayar semua rasa sakit dan penderitaan yang Vera rasakan karenanya. Begitulah yang Sony pikirkan sekarang. Sony mengobati setiap luka di tubuh Vera karenanya. Sony terus dihantam rasa bersalah dan penyesalan saat melihat setiap luka di tubuh Vera. Pukul 7 malam, Sony keluar dari ruang kerjanya sambil menggendong Vera yang masih tidur di pelukannya. Setelah sebelumnya mengobati Vera dan merenungi segala kesalahannya, Sony menutup tubuh Vera dengan jasnya agar Vera tak kedinginan karena Vera memakai baju yang berlengan pendek. Para karyawan sudah banyak yang pulang, yang tinggal hanyalah yang pada lembur sehingga kantor sudah sepi. Beberapa langkah berjalan, Sony berpapasan dengan Ditya yang baru keluar dari ruangannya. Sepertinya Ditya juga hendak pulang. Ditya menatap Vera yang tertidur di gendongan Sony dengan intens. Sepertinya gadis kecil itu habis menangis karena matanya sembab. Semakin Ditya menatap Vera, semakin menggebu-gebu emosinya. Apalagi Ditya melihat memar yang membiru di lengan Vera. Sony hanya berdiri terdiam sambil menggendong Vera. Melihat tatapan Ditya yang begitu tajam ke arahnya, satu tamparan Ditya berikan di pipi kanan Sony. Begitulah sifat Ditya. Dia tak pernah memandang siapapun itu jika orang tersebut kasar pada wanita. Ditya sangat benci melihat seorang pria yang kasar, apalagi menyakiti wanita, dan Sony tahu itu, bahkan sangat tahu. Satu tamparan lagi mendarat di pipi Sony dan Sony hanya diam karena memang dia yang salah. Aku tak menyangka kau setega itu, kata Ditya dengan begitu kecewa, membuat Sony semakin dihantam rasa bersalah. Memang tak salah, Ditya menampar Sony. Bahkan itu belum seberapa. Melihat luka memar bahkan membiru di lengan Vera, Ditya sudah bisa membayangkan apa yang dilakukan Sony kepada Vera. Aku tak menyangka kau sejahat itu sampai tega menyakitinya. Dia bukan tandinganmu, kata Ditya begitu marah. Satu tamparan lagi mendarat di pipi Sony dengan sangat keras, bahkan sudut bibir Sony sampai robek dibuatnya. Mungkin jika Sony tidak sedang menggendong Vera di pelukannya, Ditya sudah menghajar dan menghantam Sony dengan pukulannya tanpa henti. Ditya itu adalah seorang pria sejati dengan tingkat simpati yang begitu tinggi. Dia tak akan tinggal diam jika ada seorang pria yang menyakiti wanita.
Bahkan tanpa peduli siapapun wanita itu, dia tak akan pernah memandang entah itu atasan, orang berpengaruh, atau bahkan prestiarnya sendiri seperti sekarang. Yang jelas bagi Ditya, sesalah apapun seorang wanita yang namanya pria tak pantas untuk kasar atau menyakiti seorang wanita. Karena wanita bukanlah tandingan untuk pria, karena tanpa wanita seorang pria tak akan pernah ada di dunia ini. Vera masih sesekali mengigau dalam tidurnya seperti tadi, membuat Sori maupun Ditya tersadar. Tenanglah, kata Sori mengayun Vera agar gadis kecil itu tenang dalam tidurnya. Hati Sori sangat hancur melihat Vera begini. Melihat itu, Ditya tersenyum kecut. Pria brengsek yang tidak punya hati nurani, kata Ditya kejam. Dia tak menyangka aja Sony tega melakukan hal seperti itu pada gadis kecil seperti Vera. Kenapa tidak kau bunuh saja sekalian, agar kau tahu bagaimana rasa kehilangannya, kata Ditya menatap Sony begitu benci lalu melangkah pergi meninggalkan Sony. Mendengar kata-kata Ditya, Sony tak bisa berkata lagi sepatah pun. Perasaannya begitu hancur, hatinya begitu sakit. Bahkan tak ada lagi kata yang bisa mewakili perasaan Sony. Saat ini apa yang dikatakan Ditya memang benar. Dia adalah pria brengsek yang tidak punya hati nurani. Kenapa? Kenapa Sony tadi tak bisa mengendalikan amarahnya? Dia telah menyakiti orang yang paling berharga dalam hidupnya, hanya karena terbakar amarah dan rasa cemburu. Sony sangat-sangat menyesal rasanya, tapi terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Bih, dingin, kata Vera merengek seperti biasa meminta pelukan pada Sony, karena biasanya setiap tidur gadis kecil itu selalu begitu tanpa sadar. Iya, Sony segera turun ke bawah dan memasuki mobil di mana sopir dan pengawalnya sudah menunggu. Sony duduk sambil memeluk Vera, menyelimuti dan memperbaiki duduknya, agar Vera nyaman tidur di pangkuannya. Sony menatap Vera yang tengah tertidur dengan pulas. Wajahnya sangat damai dan tenang. Perasaan Sony sangat hancur. Jika mengingat air mata yang keluar dari mata bulat Vera saat gadis kecil itu memohon minta ampun pada Sony juga bingung kenapa dia sampai tak bisa mengendalikan emosinya. Padahal biasanya dia selalu bisa, tapi kenapa? Kenapa tadi tak bisa? Vera menggeliat mencari kehangatan lalu menyusup mencari kehangatan seperti biasa di pelukan Sony. Jika biasanya yang timbul adalah tawa melihat tingkah gadis kecil itu saat tidur, tapi sekarang yang jatuh adalah air mata. Sony tak bisa membayangkan jika Vera meninggalkannya. Karena jika papa dan mama tahu, sudah pasti mereka akan mengambil Vera dari Sony. Sesampai di rumah, Sony menidurkan Vera di ranjang lalu menyelimutinya dan keluar meminta pipi untuk membuat makanan untuk Vera. Pasti saat Vera bangun gadis kecil itu lapar. Sebelum Sony keluar, dia mengunci pintu kamar, takutnya saat Vera bangun nanti Vera malah langsung berlari keluar. Tak berselang lama, Vera bangun karena rasa lapar. Dia duduk lalu bersandar di kepala ranjang untuk mengembalikan ingatannya sepenuhnya. Vera merasakan sakit di lengannya. Vera langsung menangis saat mengingat kejadian tadi. Vera bangun dan berjalan untuk keluar, dia ingin makan karena rasanya sangat lapar. Tangisan Vera semakin keras karena saat akan membuka pintu, ternyata Sony mengunci pintu dari luar. Vera sangat sedih, Sony marah padanya. Apakah Sony sangat marah padanya sampai mengurungnya di kamar? Tapi Vera sangat lapar. Maafin Vera. Vera menangis, dia duduk di lantai sebelah pintu dan memeluk lututnya. Di luar dugaan, gadis kecil itu tidak marah ataupun benci pada Sony karena sudah menyakitinya. Yang ada di pikiran Vera adalah Sony sedang marah padanya. Dan Sony sangat-sangat marah, sepertinya sampai mengurung Vera di kamar, begitu yang dipikirkan gadis polos itu. Sony membuka pintu kamar sambil membawa nampan berisi makanan dan air untuk Vera. Sayang, kata Sony terkejut, dia meletakkan nampan itu di atas nakas selalu berlutut dan membawa Vera ke pelukannya. Vera tak menolak, malah memeluk Sony erat. Kenapa duduk di sini? Kata Sony lagi mengelus kepala Vera yang bersandar di dadanya. Maafin Vera, kata Vera menatap Sony sendu dan takut. Rasanya jantung Sony berhenti berdetak mendengar kata-kata istri kecilnya. Apakah sebegitu takutnya Vera dengannya sekarang? Bahkan Sony sudah menyakiti dan menyiksanya, tapi Vera malah minta maaf. Apakah Vera berpikir Sony akan kembali menyiksanya sehingga dia takut? Enggak, bukan kamu yang salah, tapi kata Sony memeluk Vera erat. Rasanya hatinya benar-benar hancur jika mengingat kesalahannya pada Vera. Sony mengangkat Vera dan membawanya kembali ke ranjang. Sony mendudukkan Vera di pangkuannya. Jangan nangis lagi ya, sekarang kamu makan, pasti lapar kan? Kata Sony mencoba tegar walaupun perasaannya sangat campur aduk.
Rasa bersalah dan penyesalan sangat menyiksa batin Sony, membuat air mata Sony akan langsung jatuh jika mengingat kesalahannya pada Vera. Vera hanya menunduk tanpa berani menatap Sony. Pakailah, kata Sony menyuapi Vera. Vera menggeleng tanpa berani menatap Sony. Sony meletakkan kembali makanan itu di atas takas. Dia menatap Vera yang duduk di pangkuannya. Gadis kecil itu menunduk dan rambutnya menutupi wajahnya. Sony memegang pipi Vera dengan kedua tangannya, menyelipkan dan merapikan rambut Vera ke belakang agar tak menutupi wajahnya. Tetapi sayang, Sony menghapus air mata di wajah Vera. Vera mengangkat kepalanya lalu menatap Sony. Sony mengelus pipi Vera dengan kedua tangannya lalu mengecup kening Vera dengan penuh rasa penyesalan dan bersalah. Batin Sony benar-benar tersiksa. Bahkan dadanya sesak mengingat apa yang sudah dia lakukan pada Vera tadi. Saat Sony mengecup kening Vera, air mata Sony langsung jatuh mengiringi sejuta penyesalan dan rasa bersalahnya karena sudah menyakiti Vera. Maafin Bi. Sony langsung memeluk Vera dan menangis di pundak Vera. Sony sudah tak sanggup menahan isakan tangis yang begitu tak tertahan, bahkan menyesakkan dada Sony. Walaupun terkejut melihat Sony yang menangis, tapi Vera tetap membalas pelukan Sony. Bahkan gadis kecil itu mengelus kepala Sony yang menangis sambil bersandar di pundaknya. Walaupun Vera tak mengerti apa yang membuat Sony sampai menangis, tapi satu hal yang Vera bisa simpulkan, bahwa ternyata hati Sony sangat rapuh, bahkan dia langsung menangis saat batinnya tersiksa. Vera memang tak bisa menyimpulkan bahwa Sony menangis karena telah menyakitinya. Gadis kecil itu hanya berpikir Sony memperlakukannya seperti tadi hanya karena marah melihat Vera bersama Leon, dan Vera juga gak marah atau benci melihat Sony karena sudah kasar padanya. Mungkin Sony hanya marah, jadi wajar Sony melakukan hal itu padanya. Namanya juga orang marah. Sony benar-benar menangis di pundak Vera, biarlah Vera tahu sisi Sony yang begitu rapuh. Rasanya sangat menyesakan dan menyiksa, sampai Sony pun tak sanggup menahan isakannya. Vera mengelus pundak dan kepala Sony dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jangan sedih lagi ya, Bi. Sekarang kan Bi udah punya Vera. Bi gak sendiri lagi. Bi bisa berbagi suka duka Bi pada Vera. Kata Vera memegang pipi Sony dengan kedua tangannya. Pipi kenapa? Kata Vera khawatir saat melihat pipi Sony ada bekas tamparan. Bahkan ujung bibir Sony sampai robek. Bi gak apa-apa, kata Sony kembali memeluk Vera. Siapa yang mukulin Bi? Kata Vera sedih melihat kondisi Sony. Sony memegang pipi Vera dengan kedua tangannya menghapus air mata Vera yang menetes hanya karena melihat Sony terluka. Dengar sayang, jangan menangis untuk Bi. Karena Bi adalah orang yang gak pantas kamu tangisi. Kata Sony mengelus pipi Vera. Vera obatin ya Bi, kata Vera hendak turun dari pangkuan Sony. Enggak, biarin aja Bi terluka. Yang penting sekarang kamu makan. Pasti kamu lapar kan? Kata Sony kembali menyuapi Vera. Vera menggeleng dan menatap Sony sangat dalam. Bi kenapa bilang gitu? Kenapa Vera gak boleh khawatirin Bi lagi? Apa Bi udah gak sayang sama Vera lagi? Air mata gadis kecil itu kembali jatuh untuk yang kesekian kalinya. Bi sayang sama kamu, kata Sony berbicara dari hati ke hati. Lalu kenapa Vera gak boleh obatin Bi? Iya, kamu boleh obatin Bi, tapi kamu harus makan dulu ya. Kata Sony mengalah dan memberikan Vera penawaran. Sony tak ingin air mata Vera jatuh lagi hanya karenanya. Tapi, makan dulu, baru obatin Bi ya. Kata Sony lembut dan menyuapi Vera. Iya, tapi Bi juga ikutan makan, kata Vera lagi. Selesai makan, Vera mengobati luka di pipi Sony. Namun Sony sama sekali tak mau menjawab pertanyaan Vera tentang siapa orang yang memukulnya. Setelahnya mereka tidur, tapi ada yang berbeda malam ini karena mereka tidak tidur berpelukan. Lengan Vera akan sakit jika tidur miring. Pagi harinya Sony bangun dari tidurnya. Dari semalam Sony tak bisa tidur karena rasanya kedinginan dan sangat tak nyaman. Mungkin Sony sudah terbiasa tidur memeluk Vera sehingga saat tidur tidak memeluk Vera, makanya Sony tak nyaman dan kedinginan. Sayang, Sony mengelus pipi Vera yang masih tertidur di sebelahnya. Matanya sebab karena banyak menangis. Sony benar-benar tak bisa memaafkan dirinya sendiri dan Sony harus membayar semua rasa sakit yang Vera rasakan karenanya. Sony mengecup kening Vera berkali-kali. Setelahnya Sony membersihkan dirinya dan pergi ke dalam ruangan pelatihan tersembunyi yang ada di dalam rumahnya. Sony ingin membayar semua rasa sakit yang dia berikan pada Vera. Sony memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan tempat pencampukan di sana untuknya. Dengan berat hati mereka menyiapkannya karena Sony adalah pemimpin mereka dan tidak boleh dibantah.
Sony memasuki ruangan itu, mereka semua menduduk memberi hormat pada Sony. Yang ada dalam ruangan itu hanyalah para pengawal Sony. Ikat kedua tanganku, kata Sony setelah membuka baju yang digerakkannya. Dia hanya memakai celana pendek lalu membentangkan tangannya di dekat tiang pencabukan. Cepat, teriak Sony karena mereka hanya diam, mereka langsung mengikat tangan Sony. Walaupun dengan berat hati, banyak sekali pengawal yang berada di dalam sana, tapi mereka tak bisa melakukan apa-apa. Perkataan Sony adalah perintah mutlak yang harus mereka patuhi dan laksanakan, tanpa bisa membantah. Sekarang cambuk perintah Sony. Sony mengingat setiap kesalahannya pada Vera, dia sangat kejam. Sony mengingat saat dia mencengkeram lengan Vera, membuat garis kecil itu meringis bahkan menangis menahan sakit. Cambuk, teriak Sony karena pengawalnya diam saja dan pengawal yang ditugaskan mencambuk Sony langsung melakukan tugasnya. Satu cambukan di tubuh Sony rasanya benar-benar sakit. Bahkan pundak dan dada Sony tak hanya memerah, tapi berdarah. Apakah sakit ini yang dirasakan Vera saat Sony mencengkeram lengannya? Sony menatap tajam pengawalnya yang berhenti mencambuknya. Pengawal itu kembali melakukan tugasnya. Pengawal itu berhenti saat cambukan kelima kalinya karena darah sudah banyak mengalir di badan Sony. "Kenapa kau berhenti?" kata Sony meneriaki pengawalnya. Sementara di sisi lain Vera terbangun dan menatap sekeliling. "Bimana ya?" kata Vera duduk di ranjang sambil mengucek matanya. Vera berjalan ke kamar mandi untuk mandi lalu berpakaian. Bersambung.